Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ari selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ari yang telah memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami dapat mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Green Biosynthesis Fotokatalis CuO-ZnO Pendegradasi Paracetamol pada Cahaya Tampak. Sebelumnya, perkenalkan saya Cynthia Analistiawan dengan NIM K1A021060 dan rekan saya Lestari Indah dengan NIM K1A021031 dan Agung Budiono dengan NIM K1A021035. Baik, yang selanjutnya itu masuk ke bagian latar belakang. Kebutuhan kesehatan pada masyarakat terus mengalami peningkatan sehingga menyebabkan industri farmasi juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dampak negatif dari meningkatnya industri farmasi yaitu semakin banyaknya limbah farmasi yang dibuang ke lingkungan sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Salah satu limbah farmasi yang berbahaya bagi lingkungan yaitu ada limbah paracetamol. Paracetamol itu sendiri merupakan obat yang sangat populer di seluruh dunia karena digunakan sebagai obat antiinflamasi non-steroid yang bersifat analgesik dan antipiretik. Nah, penggunaan paracetamol sebagai obat demam ini mengalami peningkatan semenjak pandemi COVID-19, yang dimana penggunaan paracetamol dengan skala besar dapat menyebabkan munculnya emerging kontaminan di lingkungan yang dalam konsentrasi tinggi ini dapat mengganggu ekosistem dan juga manusia. Nah, limbah paracetamol di Indonesia itu sendiri terdeteksi di perairan Teluk Jakarta, yaitu sebesar 420 sampai dengan 610 nanogram per liter, berdasarkan penelitian Koagung Arifin et al. 2021 dan Koagung Stewart et al. 2021. Konsentrasi tersebut 12 sampai dengan 18 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi maksimum yang terdeteksi di pantai Brazilian Portugis, yaitu sebesar 34,6 nanogram per liter dan juga 95,2 nanogram per liter. Jalur utama degradasi paracetamol yaitu menjadi P-aminofenol atau PAP yang bersifat toksik. PAP diketahui beracun bagi hati, ginjal, dan juga darah. Paparan PAP yang tinggi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan hati serta dapat menyebabkan hemolisis. Selain itu, PAP dianggap berpotensi sebagai karsinogen bagi manusia oleh International Agency for Research on Cancer berdasarkan bukti dari penelitian pada hewan. Adanya limbah paracetamol tersebut juga berdampak pada ekosistem lingkungan yang menyebabkan hilangnya habitat ekosistem dan perubahan struktur ekosistem. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pengolahan limbah seperti metode pengendapan dan metode lumpur aktif. Namun, metode tersebut memiliki kekurangan, di antaranya diperlukan areal instalasi pengolahan limbah yang relatif luas, proses lumpur aktif yang berlangsung dalam waktu cukup lama, dan timbulnya limbah baru yang memerlukan proses lanjutan. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan limbah adalah dengan metode fotodegradasi atau metode fotokatalis. Kelebihan dari metode tersebut yaitu harganya relatif terjangkau, kemudian efektif dan efisien, ramah lingkungan, dan dapat memineralisasi polutan berbahaya secara menyeluruh. Proses fotodegradasi atau fotokatalis memerlukan semikonduktor, yaitu diantaranya ada semikonduktor ZnO yang merupakan oksida logam yang paling banyak dieksplorasi untuk pengolahan air limbah karena biayanya yang terjangkau, ketersediaannya melimpah, tidak beracun, dan energi pengingat eksitasi yang menguntungkan. Akan tetapi, ZnO memiliki kelemahan yang membatasi aplikasi praktis ZnO murni sebagai fotokatalis, yaitu memiliki celah pita yang lebar untuk aktivasi cahaya tampak, rekombinasi elektron dan juga Hall yang cepat, dan fotokorosi dalam media berair. Oleh sebab itu, perlu adanya penggabungan ZnO dengan semikonduktor CuO dengan celah pita rendah dan terbentuk heterojunction PN yang mengurangi laju rekombinasi elektron Hall. Kemudian CuO, ZnO dapat disintesis dengan berbagai metode, salah satunya adalah green synthesis, di mana metode ini merupakan metode kimia yang ramah lingkungan.
Mensintesis CuO-ZnO dengan metode fisika dan kimia melibatkan penggunaan pelarut organik beracun dan reagen berbahaya, tekanan tinggi, serta beresiko terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Oleh sebab itu, metode green synthesis dipilih dengan memanfaatkan ekstrak tumbuhan dan menggunakan strain Penicillium coryllophyllum, di mana sintesis nanokomposit CuO-ZnO juga dapat menghasilkan CuO-ZnO yang memiliki stabilitas lebih tinggi daripada nanopartikel ZnO dan juga CuO murni. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis nanokomposit CuO-ZnO secara green synthesis menggunakan strain Penicillium coryllophyllum untuk mendegradasi limbah parasetamol. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mensintesis fotokatalis CuO-ZnO dengan metode green synthesis. Yang kedua, bagaimana hasil karakterisasi fotokatalis CuO-ZnO yang disintesis dengan metode green synthesis. Yang ketiga, bagaimana hasil uji fotodegradasi fotokatalis CuO-ZnO yang disintesis dengan metode green synthesis terhadap limbah parasetamol. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mensintesis fotokatalis CuO-ZnO dengan metode green synthesis menggunakan biomasa ekstrak jamur Penicillium coryllophyllum. Yang kedua, mengkarakterisasi fotokatalis CuO-ZnO yang disintesis dengan metode green synthesis. Yang ketiga, mengetahui hasil uji fotodegradasi fotokatalis CuO-ZnO yang disintesis dengan metode green synthesis terhadap limbah parasetamol. Berikutnya tinjauan pustaka. Pertama, parasetamol atau acetaminophen, atau disebut sebagai N-acetyl paraminophenol, merupakan agen analgesik dan antipiretik yang digunakan untuk mengobati nyeri dan demam. Parasetamol digunakan sebagai agen tunggal untuk meredakan nyeri. Parasetamol dibentuk dari cincin benzena yang disubstitusi oleh satu gugus hidroksil dan atom nitrogen dari gugus amino dengan pola 1,4. Meskipun memiliki profil keamanan yang baik, pada tingkat terapeutik, acetaminophen atau parasetamol dapat menyebabkan toksisitas pada hati yang parah jika dikonsumsi dalam jumlah besar, karena mudah diserap melalui saluran gastrointestinal. Selanjutnya, fotokatalis. Fotokatalis merupakan material yang digunakan untuk mempercepat reaksi kimia yang melibatkan cahaya dan mampu menghasilkan pasangan elektron dan hol yang memungkinkan transformasi reaksi kimia dan meregenerasi komposisi kimianya setelah setiap siklus. Oksida logam seperti Cu dan Zn memiliki karakteristik dapat melakukan proses fotokatalitik primer yang serupa, seperti penyerapan cahaya, menginduksi proses pemisahan, dan pembentukan hol yang mampu mengoksidasi substrat organik sehingga dapat terdegradasi. Aktivitas oksida logam bersumber dari pembentukan radikal OH dan oksigen melalui oksidasi anion OH dan reduksi kation O2, sehingga bereaksi dengan polutan untuk mendegradasi atau mengubahnya menjadi produk sampingan yang tidak berbahaya. Ya, berikutnya tembaga oksida atau sering dilambangkan sebagai CuO, merupakan material anorganik padatan berwarna gelap yang termasuk ke dalam sistem kristal monoklinik bahan semikonduktor tipe P. Memiliki celah pita sempit sebesar 1,2 elektron volt pada suhu kamar. Struktur kristal monoklinik CuO menunjukkan sifat fisik dan kimia yang baik, seperti luas permukaan yang besar, potensi redoks yang tepat, aktivitas elektrokimia, dan stabilitas larutan yang baik. CuO juga dapat menghasilkan ROS maksimum sehingga dapat menyerap cahaya tampak, bahkan hingga daerah inframerah. Berikutnya, seng oksida atau ZnO merupakan material padatan berwarna putih yang tidak larut di dalam air dan umumnya ditemukan dalam bentuk mineral zincit. ZnO memiliki struktur kristal heksagonal dan kubik, merupakan bahan fotokatalitik semikonduktor tipe N yang berpotensi sebagai fotokatalis efisien untuk mendegradasi polutan organik. ZnO juga digunakan karena tingkat rekombinasinya yang rendah, serta aktivitas fotokatalitiknya yang tinggi di bawah sinar matahari atau cahaya tampak.
Metode penelitian ini, waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan pada periode Januari 2023 sampai Juni 2023. Adapun tempat penelitiannya yaitu pada Laboratorium Kimia Anorganik jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman. Adapun alat yang digunakan yaitu cawan Petri, gelas, pipet, Erlenmeyer, batang pengaduk, steril, oven, centrifuge, dan spektrofotometri. Adapun bahan utama yang digunakan yaitu Dispenicillum coryllupilium AS1, media PDB, copper asetat hidrida, zinc asetat dihidrida, aqueous, natrium hidrosida, dan paracetamol. Ada pula langkah kerja yang dilakukan. Yang pertama, preparasi biomasa, di mana Dispenicillum coryllupilium S1 diinokulasi pada 100 ml media PDB selama 5 hari pada suhu 30 derajat Celcius pada kecepatan 150 rpm yang kemudian disaring untuk dipanen biomasa jamur tersebut. Kemudian dicuci 3 kali dengan steril air suling. Yang kemudian 10 gram biomasa dicampur dengan 100 ml air suling pada kecepatan 150 rpm yang kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian disentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 menit dan dihasilkan filter biomasa. Ada metode selanjutnya yaitu biosintesis komposit di mana copper asetat hidrida dan zinc asetat dihidrida masing-masing dilarutkan dalam 1 ml air suling yang kemudian ditambahkan tetes demi tetes 99 ml filter biomasa hasil sintesis sebelumnya yang kemudian pH diatur pada pH 10 menggunakan larutan NaOH. Kemudian akan dihasilkan endapan kehijauan yang kemudian dikumpulkan endapan hijau tersebut dengan sentrifugasi yang kemudian dicuci 2 kali dengan air suling. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian dihasilkan copper oxide dan zinc oxide hasil sintesis. Dilakukan variasi pada perbandingan 1:1, 1:4, 4:1, di mana copper asetat hidrida dan zinc asetat dihidrida dicampurkan sesuai pada tabel tersebut, kemudian dilarutkan dalam 20 ml air suling, kemudian ditambahkan tetes demi tetes 80 ml filter biomasa hasil sintesis sebelumnya, kemudian pH larutan disesuaikan 10 menggunakan larutan NaOH, kemudian dikumpulkan endapan dengan sentrifugasi, dicuci 2 kali dengan air suling, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 48 jam dan dihasilkan copper oxide, zinc oxide hasil sintesis. Kemudian komposit dilakukan karakterisasi. Yang pertama SRD untuk mengetahui kristalinitas, FTIR untuk mengetahui gugus fungsi, SIMEDX untuk mengetahui morfologi dan komposisinya. Uji aktivitas fotodegradasi dilakukan dengan cara 40 mg katalis dicampur dengan 10 ml paracetamol 10 ppm, dilakukan reduksi di bawah cahaya tampak, digunakan lampu halogen tungsten pada 500 watt, disentrifugasi 3000 rpm selama 5 menit, diukur filtrat dengan spektrofotometri UV vis, yang kemudian dihasilkan absorbansi. Pada jadwal kegiatan yang dilakukan yaitu pertama studi pustaka dilakukan pada bulan pertama sampai bulan ke-6, preparasi biomasa dilakukan pada bulan pertama kedua, pembuatan komposit pada bulan kedua dan ketiga, pengujian aktivitas dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, analisis data pada bulan ketiga 4, penyusunan laporan pada bulan keempat dan kelima, dan bulan terakhir yang dilakukan seminar. Demikianlah yang bisa kami jelaskan terkait isi dari proposal kami. Kami percaya saran dan kritik yang membangun dari para dosen penguji dan pembimbing dapat menjadi pedoman bagi kami dalam melanjutkan tahap pengerjaan berikutnya. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dalam presentasi kami. Saya tutup presentasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.